Perkenalkan, nama saya Putri Butar-Butar, NIM H10511717119. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang robotika untuk memenuhi tugas mata kuliah robotika Prodi Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baiklah, mari kita langsung masuk ke materinya. Jadi di sini ada 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama arms, legs, wheels, tracks, and what really drives them, effector and actuator. Yang kedua move it locomotion, dan yang ketiga grasping at straws manipulation. Oke, selanjutnya seharusnya tidak mengherankan lagi bagi kita di mana tubuh robot terinspirasi oleh hal biologis. Akan tetapi mereka berbeda dengan rekan biologis lainnya, baik dari cara mereka dibangun maupun cara kerjanya. Pada bab ini, kita akan membahas tentang komponen-komponen robot yang memungkinkan si robot dapat melakukan tindakan untuk mencapai tujuannya. Efektor merupakan salah satu komponen robot yang berfungsi sebagai bagian terakhir yang menghubungkan antara manipulator dengan objek yang akan dijadikan kerja dari robot. Nah, efektor dapat ditemukan hampir di semua aplikasi robot, walaupun efektor ini bukan merupakan komponen dasar dari sistem robot. Sebagai contoh, apabila efektor diibaratkan sebagai manusia, maka efektor ini seperti jari-jari tangan yang dapat digerakkan untuk memindah atau mengangkat material ataupun peralatan-peralatan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan aktuator adalah elemen yang mengkonversikan besaran listrik analog menjadi besaran lainnya, misalnya kecepatan putaran, dan merupakan perangkat elektromagnetik yang menghasilkan daya gerakan sehingga dapat menghasilkan gerakan pada robot. Aktuator dapat melakukan hal tertentu setelah mendapatkan perintah dari controller. Misalnya pada suatu robot pencari cahaya, jika terdapat cahaya, maka sensor akan memberikan informasi pada controller yang kemudian akan memerintah pada aktuator untuk bergerak mendekati arah sumber cahaya. Selanjutnya, sebagai contoh, yaitu tupai terbang. Sebenarnya tupai itu tidak terbang sama sekali, tetapi mereka meluncur di udara dengan efektif, menggunakan penutup kulit di antara kaki depan dan tubuh. Begitu juga dengan pesawat layang gantung. Pesawat layang gantung ini menggunakan prinsip yang sama dengan cara tupai terbang tadi. Beberapa tanaman juga memiliki sayap kecil pada bijinya yang memungkinkan tanaman-tanaman tersebut meluncur jauh dari si tanaman induk dan kemudian menyebar. Jadi, alam ini juga penuh dengan contoh efektor yang memiliki banyak kegunaan, termasuk juga menginspirasi para ahli robot. Dalam semua kasus, aksi aktuator dan efektor membutuhkan beberapa bentuk energi aktuasi pasif untuk memberikan daya. Beberapa desain pintar menggunakan aktuasi pasif, memanfaatkan energi potensial dalam mekanisme efektor dan interaksinya dengan lingkungan alih-alih konsumsi daya aktif. Selanjutnya, tipe aktuator. Ada banyak cara yang berbeda dalam menggerakkan efektor robotik, yaitu yang pertama aktuator tenaga elektris. Biasanya digunakan solenoid, motor arus searah atau mesin DC. Sifat dari aktuator tenaga elektris ini yaitu mudah diatur dengan torsi kecil hingga sedang. Yang kedua, aktuator tenaga hidrolik. Aktuator tenaga hidrolik ini menggunakan torsi yang besar dengan konstruksi yang sukar. Dan yang ketiga, aktuator tenaga pneumatik yang sukar dikendalikan. Dan yang keempat, aktuator lainnya seperti piezoelektrik, magnetik, dan ultrasonik. Dan masih banyak aktuator lainnya di mana para peneliti sedang mengembangkan jenis aktuator baru sepanjang waktu. Akan tetapi, di sini kita akan membahas ke yang paling sederhana dan yang paling populer, yaitu motor. Motor adalah aktuator paling umum dalam robotika. Motor sangat cocok untuk roda penggerak, karena dapat menyediakan gerakan rotasi sehingga memungkinkan roda untuk berputar. Motor juga sangat berguna untuk menggerakkan efektor jenis lain selain roda, seperti yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama, yaitu motor DC. Motor DC adalah jenis penggerak yang menggunakan arus searah atau DC sebagai tenaganya. Arus searah ini nantinya akan dimanfaatkan oleh kumparan yang ada di dalamnya dan menjadi energi mekanik. Kumparan itu disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan bagian yang berputar disebut rotor.
Motor DC lebih cocok digunakan pada aplikasi yang menggunakan kecepatan tinggi dan torsi yang cukup besar. Oleh karena itu, motor ini biasanya digunakan pada bagian roda atau kaki sebagai penggerak dari sebuah robot. Yang kedua adalah gear motor DC. Ini adalah pengembangan dari DC motor. Yang membedakannya adalah dengan adanya penambahan komponen gear pada motor. Gear ini berfungsi untuk menambah torsi atau tenaga pada motor, atau juga bisa menambah kecepatan. Semakin lambat putaran motor akibat penambahan gear, maka semakin kuat torsi yang dihasilkan. Dan yang ketiga yaitu motor servo. Motor servo ini juga merupakan pengembangan dari DC motor dan pengembangan juga dari gear motor tadi. Tetapi bedanya di sini yaitu motor servo bisa diatur kecepatannya. Di dalamnya terdapat potensiometer dan driver motor, sehingga bisa diatur dengan menggunakan derajat. Motor servo biasa digunakan untuk membuat robot berkaki. Adalah derajat kebebasan atau degree of freedom. Derajat kebebasan adalah derajat independensi yang diperlukan untuk menyatakan posisi suatu sistem pada setiap saat. Pengertian lainnya yaitu degree of freedom ini merupakan setiap titik sumbu gerakan mekanik pada robot tidak terhitung untuk N efektor. Contohnya, ada 6 derajat kebebasan. Yang pertama, base rotation atau dudukan untuk berputar, shoulder flex atau lengan atas atau pundak. Yang ketiga, elbow flex atau lengan bawah. Yang keempat, wrist pitch atau pergelangan angguk. Yang kelima, wrist yaw atau pergelangan sisi. Dan yang keenam, wrist roll atau pergelangan putar. Dari pembahasan yang telah kita bahas di materi bab 4 tadi, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, efektor dan aktuator bekerja sama untuk memungkinkan robot melakukan tugasnya. Keduanya terinspirasi oleh sistem biologis tetapi sangat berbeda dari keduanya. Yang kedua, ada beberapa jenis aktuator robot dan motor merupakan aktuator yang paling populer. Yang ketiga, roda gigi digunakan untuk menurunkan kecepatan motor dan meningkatkan tenaga, menggunakan hubungan sederhana antara ukuran roda gigi, kecepatan, dan torsi. Yang keempat, motor servo memiliki sifat khusus yang melengkapi motor DC dan bisa digunakan untuk membuat robot berkaki. Dan yang kelima, derajat kebebasan atau degree of freedom menentukan bagaimana tubuh dan juga robot dapat bergerak. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 5, yaitu tentang locomotion atau daya penggerak. Locomotion atau penggerak mengacu pada cara tubuh, dalam kasus ini yaitu robot, yaitu mengacu pada tubuh robot bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Berbagai jenis efektor dan aktuator dapat digunakan untuk menggerakkan robot, termasuk yang pertama kaki, untuk berjalan, merangkak, memanjat, atau melompat. Yang kedua yaitu roda untuk menggelinding, yang ketiga lengan untuk berayun, merangkak, atau memanjat, yang keempat sayap untuk terbang, dan yang kelima sirip untuk berenang. Berikut contoh gambar dari locomotion alam dengan locomotion buatan, di mana cara kerja dari robot tersebut dibuat berdasarkan apa yang biasa hewan atau alam lakukan, seperti berjalan, berenang, terbang, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke materi stabilisasi. Sebagian besar robot harus stabil. Stabil di sini maksudnya mereka tidak goyah, bersandar, dan tidak mudah jatuh untuk menyelesaikan pekerjaannya. Misalnya pada saat kita berdiri melibatkan penggunaan kontrol aktif dari otot dan tendon untuk menjaga tubuh agar tidak jatuh. Berdiri dengan menggunakan dua kaki tentu akan lebih mudah dalam menjaga keseimbangannya dibanding dengan menggunakan satu kaki. Jika dua kaki akan lebih mudah menjaga keseimbangan, maka akan lebih mudah lagi jika menggunakan 3 kaki, 4 kaki, dan seterusnya. Secara umum, dengan lebih banyak kaki, stabilitas statis menjadi lebih mudah. Mengapa demikian? Alasannya adalah karena adanya center of gravity. Center of gravity atau pusat gravitasi merupakan sebuah titik di mana massa benda terdistribusi secara merata. Titik ini selalu berubah-ubah apabila suatu objek mengalami perubahan bentuk.
Pada robot humanoid, titik ini selalu berubah seiring dengan perubahan gerakan pada robot. Robot humanoid dikatakan dalam keadaan seimbang apabila titik center of gravity dari robot berada pada area tumpuan robot. Selanjutnya adalah moving engage atau bergerak dan berjalan. Daya jalan merupakan cara tertentu robot atau hewan berkaki bergerak, termasuk urutan saat ia mengangkat dan menurunkan kakinya dan meletakkan kakinya di tanah. Daya jalan robot yang diinginkan memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama, stabilitas. Stabilitas di sini maksudnya adalah robot itu tidak jatuh. Yang kedua, speed atau kecepatan. Ini merupakan robot dapat bergerak dengan cepat. Yang ketiga, energi efisiensi atau efisiensi energi itu robot tidak menggunakan banyak energi untuk bergerak. Yang keempat, robustness atau kekokohan, yaitu gaya berjalan dapat pulih dari beberapa jenis kegagalan. Dan yang kelima yaitu simplicity atau kesederhanaan, yaitu pengontrol untuk menghasilkan gaya berjalan yang tidak berat. Selanjutnya adalah roda dan kemudi. Dari penjelasan sebelum-sebelumnya, robot sebagian besar dibuat mengikuti atau terinspirasi dari gerak atau cara kerja alam, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Karena materi yang akan kita bahas adalah roda, mungkin di sini akan berpikir bahwa roda tidak muncul di alam. Akan tetapi, itu tak sepenuhnya benar. Struktur yang mirip seperti roda memang muncul pada bakteri, akan tetapi jelas sangat jarang dalam penggerak biologis, jika dibandingkan dengan kaki, sayap, dan sirip. Seperti pada topik yang telah dijelaskan sebelumnya. Robot dengan roda biasanya dirancang agar stabil secara statis, sehingga memudahkan kontrol. Namun, robot tersebut belum tentu holonomis. Holonomis di sini artinya adalah robot tersebut tidak dapat mengontrol semua derajat kebebasan atau degree of freedom yang tersedia. Secara khusus, sebagian besar robot seluler sederhana memiliki 2 atau 4 roda, dan dalam kedua kasus, robot ini tidak ekonomis. Desain yang populer dan efisien untuk robot beroda melibatkan 2 roda dan kastor pasif untuk keseimbangan. Memiliki banyak roda berarti ada banyak cara di mana roda tersebut dapat dikontrol. Pada dasarnya, beberapa roda dapat bergerak bersamaan atau sendiri-sendiri. Kemampuan untuk menggerakkan roda secara terpisah dan mandiri melalui penggunaan motor terpisah disebut penggerak diferensial. Secara analogis, kemampuan untuk mengendalikan roda secara independen disebut kemudi diferensial. Misalnya di sini kita melihat manfaat penggerak diferensial dalam desain dasar robot 2 roda. Jika kedua roda digerakkan dengan kecepatan yang sama, maka robot akan bergerak dalam garis lurus. Jika satu roda, misalkan di sini roda kiri digerakkan lebih cepat daripada roda kanan, maka robot akan berputar. Berputarnya ini yaitu ke arah kanan. Terakhir, jika roda digerakkan berlawanan arah satu sama lain, tetapi kecepatannya sama, maka robot akan berputar di tempatnya. Kemampuan ini memungkinkan robot untuk bermanuver di sepanjang jalur yang rumit untuk melakukan tugasnya. Selanjutnya adalah staying on the path versus getting there. Dalam penggerak robot, kita mungkin memperhatikan yang pertama, membawa robot ke lokasi tertentu, dan yang kedua, membuat robot mengikuti jalur tertentu atau lintasan tertentu. Apabila robot dibuat mengikuti jalur atau lintasan yang diberikan secara sesuka hati, maka akan lebih sulit daripada harus mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan jalur apapun. Beberapa jalur tidak mungkin diikuti untuk beberapa robot karena batasan holonominya. Bagi yang lain, beberapa jalur dapat diikuti, tetapi hanya jika robot diizinkan untuk berhenti atau mengubah arah di tempat atau sebaliknya, dan kemudian pergi lagi. Nah, kesimpulan atau bahan ringkasan yang dapat kita tarik dari materi ini adalah yang pertama, stabilitas bergantung pada geometri robot dan khususnya posisi center of gravity dan poligon penyangga. Yang kedua, jumlah kaki itu penting. Maksudnya adalah, jika jalan kaki 2 itu mungkin akan lebih sulit dan lambat dibandingkan berjalan dengan 4 kaki, dan terlebih lagi dengan menggunakan 6 kaki atau lebih tinggi. Jadi, semakin banyak kaki, maka akan semakin rendah tingkat kesulitannya, serta dalam menjaga kestabilan dari robot tersebut.
Yang ketiga, robot dengan roda biasanya dirancang agar stabil secara statis sehingga memudahkan kontrol. Dan yang keempat, mencapai suatu tujuan dan mengikuti jalur itu berbeda. Kalau mencapai tujuan saja, robot bisa menggunakan jalur manapun. Namun jika mengikuti jalur, maka akan lebih sulit. Biasanya kasus seperti ini digunakan untuk menghitung lintasan atau menghitung lintasan tertentu yang memiliki properti tertentu, misalnya mencari jalur terpendek, teraman, dan lain-lain. Oke, pada bab terakhir ini, kita mempelajari bagaimana robot berkeliling dan pergi ke berbagai tempat. Dalam bab ini, kita akan mempelajari apa yang dapat mereka lakukan setelah mereka sampai di tujuan tertentu. Robot manipulator adalah sebuah efektor. Robot ini bisa berupa semua jenis gripper, tangan, lengan, atau bagian tubuh yang digunakan untuk mempengaruhi dan memindahkan objek di lingkungan. Manipulator biasanya terdiri dari satu atau lebih bagian yang dihubungkan oleh suatu sambungan dan efektor. Contohnya pada lengan manusia. Lengan atas akan dapat terhubung dengan lengan bawah dengan adanya sambungan yang disebut sendi. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang efektor. Dalam robotika, efektor adalah perangkat di ujung lengan robot yang dirancang untuk berinteraksi dengan lingkungan. Sifat pasti dari perangkat ini tergantung pada aplikasi robot. Efektor dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencengkram atau gripper, yang digunakan untuk memegang dan menahan objek, dan yang kedua yaitu peralatan atau tool yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada suatu objek. Contohnya, bor, penyemprot cat, gerinda, las, dan lain sebagainya. Teleoperation atau teleoperasi menunjukkan operasi suatu sistem atau mesin pada jarak tertentu. Ini mirip artinya dengan ungkapan remote control, tetapi biasanya ditemui dalam lingkungan penelitian, akademik, dan teknis. Mengoperasikan manipulator dan robot yang rumit juga merupakan tugas kompleks yang membutuhkan banyak keterampilan. Tantangannya berasal dari, yang pertama, complexity of the manipulator, yaitu semakin banyak derajat kebebasan atau degree of freedom, maka akan semakin sulit untuk dikendalikan. Yang kedua, constraints of the interface. Awalnya, joystick adalah yang paling umum antarmuka antara teleoperator dan lengan yang dikendalikan. Akan tetapi, menggunakan sebuah joystick untuk mengontrol lengan mekanis yang rumit, seperti 7 degree of freedom seperti manusia, membutuhkan banyak latihan dan konsentrasi. Yang ketiga adalah limitation of sensing. Sulit untuk mengontrol lengan tanpa melihat secara langsung apa yang disentuhnya dan kemana gerakannya, serta merasakan sentuhan dan hambatan, dan sebagainya. Mengapa manipulasi begitu sulit? Seperti kasus dalam penggerak, biasanya tidak ada hubungan langsung dan jelas antara apa yang perlu dilakukan efektor di ruang fisik dan apa yang dilakukan aktuator untuk memindahkan efektor itu agar pekerjaan selesai. Korespondensi antara gerakan aktuator dan gerakan efektor yang dihasilkan disebut kinematika. Kinematika terdiri dari aturan tentang struktur manipulator. Berbagai bagian dari manipulator dihubungkan dengan sambungan. Jenis sambungan atau jenis sendi yang paling umum itu yaitu yang pertama rotati atau ball and socket. Itu memberikan gerakan rotasi di sekitar sumbu tetap, dan yang kedua adalah prismatic atau like a piston, yaitu memberikan gerakan linier. Kesimpulan dari materi yang kita bahas ini adalah, yang pertama, robot manipulator terdiri dari satu atau lebih sambungan yang menghubungkan antar bagian dan efektor. Yang kedua, ada dua tipe sambungan, yaitu rotati and prismatic, dan berbagai jenis efektor, yaitu gripper, tangan, pointer, perkakas, dan lain-lain. Yang ketiga, teleoperation dapat digunakan untuk memanipulasi dan untuk menghindari kendali otonom. Sampai di sini saja penjelasan dari materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.